Ustaz, puasa tahun ini gak kerasa ya waktu nih. Ya, Masya Allah. Ya, Iki udah mau buka aja. Aku sekalian mau buka bareng Pak Ustaz, nanti jadi nunggu ngobrol-ngobrol ya, sedikit, gak apa-apa ya Pak iya nggak Ustaz ya? apa-apa. Nggak kerasa ya kita hampir 30 hari nih. Iya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Mas, duduk mas, duduk mas. Dia kabarnya Cocok. Duh, saya Alhamdulillah baik. Duduk duduk. Lagi apa kau di sini? Aku Biasa. lihat senang kali kau dekat Ngobrol Pak sama Ustadz nih ya. Aku tuh dekat Ustadz agar apa yang Ustadz punya dari ilmunya aku bisa Oh, dapatkan. cinta dengan ilmu nih. Iya. gitu Pak Ustadz. Mau ngapain? Mau bayar Membayar zakat nih boleh diisi dulu ya. Cocok, Astagfirullah. mau bayar zakat ya. Kenapa kau Urip lupa? Kenapa? Kenapa Urip? Aku lupa Pak Oh, Ustadz. Urip belum bayar zakat ya? Iya. Oh iya. Udah, iki dulu dah. Ini Pak Ustadz ya, kita mau Oh, iya. bayar zakat Diterima ya. dari saya, Cok, dan juga Umar Pak Ya. Ustadz. Ya, ini 2,5 kilo kan ya? Ya, Ya. Saya terima ya. ya Ustadz. Mbak belum. Jangan lupa niat membayar zakatnya ya. Iya. Terima ya. Iya sama. Baik. Boleh diisi dulu, Cuk. Oh iya. Namanya. Pak Ustadz. Ya. Untuk siapa aja? Pak Ustadz, aku mau tanya, boleh nggak Pak Ustadz? Sebenarnya zakat itu apa ya Pak Ustadz? Zakat. Ya. Zakat itu adalah harta yang kita keluarkan pada bulan Ramadan. Ya, dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Sebenarnya tahu gak tujuan bayar zakat itu untuk apa? Aku tuh apa ya waktu itu tuh untuk membersihkan harta ya, Membersihkan harta. Diri. ya, membersihkan harta dan membersihkan diri. Bersihkan hati kita, bersihkan harta kita, dan juga tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita, para penerima zakat. Iya. Itu yang memerintahkan zakat atau dalilnya siapa ya Pak Ustadz? Iya, itu Allah langsung yang memerintahkannya. Ada dalam Al-Quran, ada juga dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran itu dalam surat At-Taubah ayat 60, Insya Allah. yaitu ada perintahnya. Dan kalau dalam hadis yang berbunyi faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Ya, tuhrul lis-shaim minal lagwi wa rafas wa tu'matal lil masakin. Ya, jadi Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah ya di bulan Ramadan ini untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan kata-kata yang kotor. Yang mungkin kita selama ini kan Ya, betul. Ya, betul Pak ya Ustadz. mungkin iya kita semua pasti ya tidak terlepas dari perkataan sia-sia, kemudian kayak perkataan kotor itu insya Allah dibersihkan. Iya, dosa-dosa itu dibersihkan. Nah, tanya Dan Pak satu Ustadz. lagi, bentar ya. Sabar nih, harus sabar. Dan untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Wis Pak Ustadz. Swiss. Iki Pak Ustadz terakhir kan Ucok sama Umar ini sudah memberikan beras ya. Ya. Memangnya hukumnya apa Pak Ustadz? Hukumnya, Ya. wajib hukumnya. Oh wajib. Iya, wajib itu jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat Dosa. dosa. Iya kan waktu itu udah pernah saya jelaskan ya. Wajib, iya. Dan itu wajibnya di bulan Ramadan aja Pak Ustadz. Betul, zakat fitrah itu untuk bulan Ramadan. Ya, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa semua wajib. Kalau anak kecil, siapa yang membayarkan zakatnya? Iya, kalau anaknya itu belum punya harta, jadi yang membayarkan itu orang tuanya atau walinya. Sampai dia meninggal dunia harus wajib membayar zakat setiap tahunnya. Oh, kok gini aku enaknya tahu ilmunya. Iya. Jadi saya harus melakukannya Pak Ustadz. Iya, Insya Allah setelah tarawih sebelum aku dagang nanti aku Pak Ustadz ya. betul, siap. Saya tunggu ya di masjidnya. Kita bertanya tidak. Ya, boleh. Waktunya itu kapan waktu kita? Oh, kapan ya? Ya, ini boleh nih waktu yang bagus ya termasuk ya. Di hari-hari dari mulai awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu waktu membayar zakat. Jadi yang dibolehkan itu dari malam pertama Ramadan sampai malam terakhir Ramadan. Tapi yang paling bagus waktunya itu adalah sebelum sholat Idul Fitri. Dibawa zakat fitrahnya kemudian dibayarkan. Terus setelah Ramadan? Nah, itu tidak boleh. Kan ada sahabat nih. Jadi dia lupa membayar zakat. Jadi setelah sholat Idul Fitri dia baru bawa, ya Rasulullah aku mau bayar zakat. Kata Rasulullah, sudah selesai batas waktunya. Jadi hartamu ini menjadi sebagian dari sodako, bukan zakat fitrah. Karena sudah melewati waktu sholat Idul Fitri. Seperti itu. Oh iya, kita bertanya satu pertanyaan. Oh iya, boleh banget Umar. Maksudnya itu bayar zakat itu pakai apa gitu? Ya kalau perintah Rasulullah memang menggunakan bahan makanan pokok. Ya kalau zaman dulu mungkin gandum ya. Kalau di Indonesia ini apa makanan pokok kita? Beras. Bukan sagu kan ya Umar ya? Oh bukan. Gue ada di Daerahnya ya. Tapi Papua. Iya, oh bukan ya. Macam-macam itu Pak Ustadz. Daerah kita kan macam-macam nih. Iya. Makanan pokoknya mungkin juga macam-macam Pak Ustadz. Benernya walau biswab ya.
karena kita di Indonesia secara umum itu beras, dan memang beras itu sudah dikonsumsi oleh semua hampir rata-rata ya. Jadi dianjurkannya itu memang makanan pokok di daerah tersebut. Oh iya. Ya kalau untuk ukurannya 2,5 kilo seperti yang tadi Ucok sama Umar bawa nih, 2,5 kilo atau 3,5 liter ya, ya per orangnya. Mau lebihkan, insya Allah sangat bisa. Jadi lebihnya itu menjadi sedekah gitu buat Umar atau misalnya mau melebihkan. Ya, jadi seperti itu Umar ya. Iya. Beda ya. Sebenarnya Pak, terakhir Pak Ustadz nih kayaknya aku pun. Iya iya mau boleh tanya, boleh Pak Ustadz. silakan silakan. Tadi kan Pak Ustadz juga sudah jelaskan ya. Zakat itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya, Siapa betul. saja nih Pak Ustadz? Orang-orang yang perlu menerima zakat ini Pak Ustadz. Aku lupa lah. Oh, jadi orang-orang yang berhak menerima harta zakat ini sebenarnya ada 8 golongan. Ada 8. Ya, diantaranya itu orang-orang fakir. Fakir ini yang tidak punya rumah, yang sangat kekurangan dari sisi harta. Ya, kemudian orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin dari sisi mungkin dia tidak bisa menutupi kebutuhan bulanannya, kebutuhan hariannya. Ya, jadi orang yang berkebutuhan itu diberikan harta zakat. Ya, seperti itu. Juga nih Pak Ustadz, satu lagi. Ya. Nah, yang terakhir manfaat dan hikmahnya itu. Hikmahnya ya. Iya, jadi memang setiap Rasulullah atau Allah SWT memberikan suatu syariat, ya, hukum, itu pasti ada hikmahnya. Apalagi berkaitan dengan sesama. Dalam hal ini, bayar zakat, itu hikmahnya sangat banyak ya. Manfaatnya salah satunya itu supaya kita lebih peduli terhadap sesama. Ketika berpuasa kita merasakan lapar seperti yang dirasakan orang-orang yang kelaparan di luar sana ya. Kemudian ketika kita berzakat, ya orang-orang yang tadinya kelaparan mungkin dapat merasakan hal yang sama seperti kita. Jadi itu salah satunya. Kemudian bersyukur atas rezeki yang Allah kasih kepada kita, ya. Dan salah satunya juga membersihkan jiwa dan harta kita, ya, dari yang tadi ya, dari perkataan buruk dan juga perbuatan yang sia-sia. Kemudian menumbuhkan rasa berbagi. Jadi diri kita terbiasa untuk memberi kepada sesama. Nah, kemudian yang terakhir mempererat persaudaraan. Ya, jadi kita harus saling berbagi, begitu. Aku ya kalau mendengar Pak Ustadz ngomong adem hatiku tuh tiba-tiba ilmunya Pak Ustadz aja. Amin. Tinggal diamalkan ya. Urip jangan lupa. Pak Ustadz mau juga ke Iya. Oh iya, insya Allah mudik tahun ini. di kemana Pak Ustadz? Ke kampung. Kampung. Iya. Yang di Pak Ustadz kamu yang Arab ya. Assalamualaikum. Bukan, masih di Indonesia ya. Iya. Kalau ke Arab zakatnya pakai gandum. Iya benar, ya udah bisa aja, Cok. Iya Pak Ustadz, aku lupa, aku belum beli takjil buat nanti kita buka. Oh iya. Aku mau beli takjil. Siap. sebentar Ya, makasih ya. Ya. Aku mau ikut juga. Ayo. Iya. Mau pamit dulu Pak Ustadz. Iya. Sekalian nih Ke Urip. Silakan. Sebentar, Silakan. Pak. Cerip. Duluan ya. Ya. Pak Ustadz. Ya. Tuh. Silakan. Oh, lan. Iya. Jadi pamit juga. Oh, ya udah deh. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya. Saatnya sudah